Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu Wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh peserta pelatihan penyelia halal UMK reguler untuk SPPG batch yang ke-14 mandiri. Jadi kita ada dua batch sebetulnya, ada fasilitasi BGN dan ada mandiri. Ini batch mandiri angkatan 14 yang dilaksanakan mulai hari ini selama 2 hari, tanggal 7 sampai 8 Januari 2026. Ini pelatihan pertama kali di tahun 2026. Secara total kami sudah melatih dan meluluskan lebih dari 1.300 penyelia halal SPPG. Ya, jadi lebih dari 1.300 SPPG yang penyelia halalnya sudah lulus dalam pelatihan di kami, baik melalui jalur mandiri seperti yang sekarang maupun jalur fasilitasi BGN. Nah, Bapak Ibu semua, eh, pelatihan ini memang merupakan pelatihan yang jangkauannya paling luas. Jadi kalau selama ini kami menyelenggarakan pelatihan reguler itu berbeda dengan pelatihan yang sekarang ini. Pelatihan reguler itu 3 hari dan itu semuanya mandiri dan di situ kami sudah meluluskan mungkin lebih dari 7.000 lah, 7.000 penyelia halal reguler. Nanti di sertifikatnya akan ada perbedaan penandaan, ada sertifikat pelatihan penyelia halal untuk reguler dan sertifikat pelatihan penyelia halal UMK reguler seperti yang Bapak Ibu nanti akan terima kalau lulus. Nah, kenapa saya ingatkan kalau lulus? Karena pelatihan ini disusun berdasarkan kebutuhan dan seleksi. Seleksi di sini adalah seleksi terhadap peserta, apakah mampu menjadi penyelia halal. Makanya dalam persyaratan peserta itu sudah kami tulis di situ apa yang harus wajib dipenuhi oleh peserta supaya memungkinkan untuk bisa lulus BIM ini. Kemudian Bapak Ibu, tentu tadi Master of Training yang memimpin pelatihan ini sudah menjelaskan apa saja kriteria yang bisa meluluskan Bapak Ibu semua. Tetapi saya ingin garis bawahi di sini bahwa Bapak Ibu diminta untuk terampil dan menguasai pekerjaan penyelia halal untuk SPPG. Nah, di situ nanti kenapa? Karena penyelia halal itu kalau berdasarkan peraturan regulasi itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di dapur SPPG. Jadi yang akan bertanggung jawab, yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kehalalan produk di dapurnya SPPG itu adalah Bapak Ibu semua. Tanggung jawab itu melekat pada Bapak Ibu semua. Nah, karena tanggung jawab ini melekat pada Bapak Ibu semua, maka ini urusannya menjadi duniawi dan akhirat gitu. Bukan hanya duniawi, tapi juga akhirat karena ini terkait dengan soal kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dalam hal ini adalah anak-anak sekolah gitu. Nah, biasanya SPPG juga akan mengandalkan Bapak Ibu semua nanti ketika dapurnya disertifikasi. Ini kan baru mensertifikasi orang Bapak Ibu ya, belum mensertifikasi dapur. Jadi jangan salah paham nih ya. Banyak yang kadang-kadang yang merasa setelah mengikuti pelatihan ini merasa sudah punya sertifikat halal. Belum. Ini yang masih disertifikasi orangnya dulu, penyelia halalnya dulu. Kalau penyelia halal sudah disertifikasi, baru nanti dapurnya, SPPG-nya yang disertifikasi halal. Nanti itu ada ke BPJPH nanti akan dijelaskan. Di sini pun nanti akan ada narasumber dari BPJPH, tata cara sertifikasi ke BPJPH. Memang syaratnya harus punya penyelia halal dulu. Jadi
Bapak Ibu sekalian di sini di forum ini sebetulnya hanya memenuhi persyaratan awal dari sertifikasi dapur. Setelah ini selesai, Bapak Ibu sudah punya sertifikat pelatihan penyelia, nah itu dibutuhkan nanti untuk mengurus sertifikasi halal dapurnya, dapur SPPG. Itu tahap kedua nanti. Nah tentu, karena Bapak Ibu nanti akan diandalkan, SPPG akan bertanya ke Bapak Ibu semua ini gimana caranya. Nah tentu kan Bapak Ibu harus menjawab. Karena Bapak Ibu harus menjawab, mereka harus menjawab ke kepala SPPG, tata caranya seperti ini, maka Bapak Ibu kami wajibkan untuk mengetahui itu di pelatihan ini. Pelatihan ini akan mengajarkan itu semua, bagaimana caranya. Bagaimana caranya menjadi penyelia halal. Bagaimana caranya mengurus sertifikasi dapur SPPG ke BPJPH. Itu semua ada dalam pelatihan ini. Diajarkan selama 2 hari ini, dan bukan hanya diajarkan, tapi ada tugasnya. Tugas lapangan, bukan tugas lapangan, tugas untuk menjadi penyelia halal dalam rangka pengajuan sertifikat halal untuk dapur. Nah, tugas-tugas itu tentu Bapak Ibu harus lulus karena kalau Bapak Ibu nggak lulus, bagaimana caranya nanti mengurus sertifikat dapurnya gitu. Makanya tugas ini menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu semua. Tugas-tugas yang diberikan dalam pelatihan ini, karena sudah kami setting sesuai dan cocok dengan proses nanti di BPJPH, maka Bapak Ibu harus menguasai tugas-tugas tersebut. Itu menjadi syarat kelulusan dari pelatihan ini. Tentu di semua pelatihan kami tentu ada yang terpaksa belum lulus. Ya karena memang kami pandang, loh ini ngerjakan tugas begini nggak bisa. Gimana caranya nanti mengajukan sertifikasi ke BPJPH? Nah, dalam rangka itu, Bapak Ibu, kalau tadi diperlihatkan, ini fasilitatornya ini. Fasilitatornya Bu Ratna, fasilitatornya Bu Akvin. Fasilitator itulah nanti yang akan membimbing Bapak Ibu sampai lulus. Jadi kalau fasilitatornya nanti mengontak Bapak Ibu, tolong direspon. Yang banyak kami hadapi itu ketika Bapak Ibu sendiri, ketika di, di WA, diminta untuk perbaikan tugas, diminta untuk mengerjakan tugas, itu nggak direspon. Nah tentu kalau demikian ceritanya, maka kalau Bapak Ibu tidak merespon permintaan atau arahan dari fasilitatornya, ya tentu itu akan berpengaruh langsung terhadap kelulusan Bapak Ibu. Karena yang menentukan kelulusan Bapak Ibu nanti adalah fasilitatornya. Satu fasilitator memegang 7 orang peserta. Kepada mereka lah Bapak Ibu eh, bisa berharap apakah bisa lulus atau tidak. Makanya arahannya diikuti. Kalau mereka minta, kerjakan tugasnya Bu, dikerjakan. Kalau mereka meminta, Bu ini direvisi, ini kurang ini direvisi supaya apa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fasilitator dan Bapak Ibu lulus. Begitu dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal UMK mandiri, UMK reguler, sorry, yang kemudian diketahui dan ditandatangani oleh BPJPH, Kepala BPJPH. Sah, sertifikatnya sah. Nah, tentu eh, kami berharap semuanya lulus. Nah, tentu dalam rangka itu tolong kooperatif. Kami meminta 2 hari ini jangan ada gangguan. Bilang saja ke Kepala SPPG bahwa 2 hari ini harus fokus ikut pelatihan karena tugasnya banyak dan ini kepentingannya adalah untuk nanti persiapan sertifikasi halal untuk dapurnya. Jadi mohon eh, fokus ya. Kami tidak mengizinkan peserta misalkan, wah saya hanya bisa ikut pelatihan pagi atau saya hanya nggak bisa. Semua pelatihan harus diikuti. Absensi harus penuh. Zoom harus memperlihatkan wajah si peserta karena kami sudah, ya kami udah
dengan lulusan segitu banyak, kami tahu lah semua modus kecurangan itu kami tahu. Misalkan, ini pesertanya A, namanya A, tapi ternyata yang ada di Zoom kok bukan A, tapi B. Nanti yang ngerjakan tugas sepertinya bukan A dan B, tapi C. Itu kami pasti tahu itu. Dan itu ya susah diharapkan untuk lulus seperti itu. Nah, makanya sejak sekarang, siapapun yang ditugaskan untuk ikut pelatihan ini, mohon fokus, mohon aktif. Kalau di, ada alasannya kenapa wajahnya harus kelihatan di Zoom. Karena kami menghindari kecurangan, bahwa orang yang ada di Zoom ternyata bukan peserta sesungguhnya. Jadi hal-hal seperti itu mohon dipahami. Dan kami hanya minta waktu 2 hari ini saja. 2 hari ini tolong fokus untuk ikut pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan di Halal, Halal Institute. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.